Tangan dikepalkan, pria ini menghantam sebuah dinding raksasa dengan sangat keras. Pukulan dari pria ini membuat dinding itu bergetar. Lalu tiba-tiba muncul suatu makhluk dari celah dinding itu. Makhluk itu kemudian terbang ke arah para penduduk desa. Seketika kedua belah pihak menghentikan pertarungan mereka. Adik Shang-Chi mengajak kelompok 10 cincin untuk bekerja sama menghadapi makhluk itu. Namun dengan sombongnya, pria itu menolak ajakannya. Dan tiba-tiba saja makhluk bersayap itu menangkap pria bertopeng yang merupakan guru Shang-Chi. Ternyata makhluk bersayap itu bisa mengambil jiwa-jiwa manusia. Pria bertopeng itu pun tewas karena jiwanya telah diambil. Pria kekar ini tiba-tiba diserang makhluk itu dari belakang. Berkali-kali pria kekar ini menebas dan menusuk makhluk itu. Namun senjata miliknya tidak mempan terhadap makhluk itu. Ternyata makhluk itu bisa mati hanya dengan senjata yang sudah dilapisi sisik naga. Dan akhirnya pria kekar itu pun kini mau bekerja sama dengan para penduduk desa. Makhluk bersayap itu ternyata mengambil jiwa-jiwa manusia untuk diberikan kepada makhluk kegelapan yang lebih besar. Jika sudah terisi penuh, makhluk itu bisa saja menghancurkan dinding yang selama ini menahannya. Mereka semua kini bekerja sama dan bersiap untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Anak panah pun dilesatkan kepada makhluk bersayap itu. Namun makhluk itu berjumlah sangat banyak. Anak panah tak mampu menghandle semuanya. Alhasil terjadilah pertarungan yang sangat epik melawan makhluk bersayap itu. Bahkan singa yang besar ini kini ikut bertarung. Ia maju melompat lalu merobek-robek makhluk bersayap itu dengan ganasnya. Shang-Chi yang tenggelam di dasar danau tiba-tiba tersadar dan Shang-Chi mulai terangkat ke atas muncul ke permukaan bersamaan dengan munculnya naga pelindung dari desa Talo. Naga ini muncul untuk membantu warga desa menghadapi makhluk-makhluk itu. Shang-Chi sudah duduk di atas naga itu, bre. Setelah itu, Shang-Chi bergegas melompat mendekati dinding raksasa. Ia harus segera mungkin menghentikan ayahnya yang terus-terusan menghantam dinding raksasa itu. Akhirnya ayahnya pun terhempas. Shang-Chi harus berhadapan kembali dengan ayahnya untuk yang kedua kalinya. Ayahnya tak mau menyerah begitu saja. Ia menyerang Shang-Chi menggunakan kekuatan dari 10 cincin itu. Kali ini Shang-Chi dapat bertarung dengan tenang berkat latihan bersama bibinya. Hingga akhirnya ayah Shang-Chi melemparkan 5 cincinnya ke arah Shang-Chi. Namun siapa sangka tiba-tiba saja Shang-Chi bisa mengendalikan kelima cincin itu. Sama halnya seperti yang dilakukan ibunya dahulu saat melawan ayahnya Shang-Chi. Kini Shang-Chi adalah pengendali 5 cincin. Ayahnya tampak kesal melihat hal itu. Dengan 5 cincin yang tersisa, ayahnya kembali maju menyerang anaknya sendiri. Ia kemudian menghantam tanah dengan sangat keras hingga membuat sebuah retakan besar pada dinding raksasa itu. Hal itu menyebabkan makhluk raksasa yang ditakuti para warga akhirnya bebas. Bagaimanakah kelanjutannya? Tetap di Snack Video.